Pembagian dividen itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun 2025 di mana perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar 172,3 juta dolar Amerika atau setara dengan 80% dari raihan laba bersih tahun 2025. Total nilai dividen tersebut setara dengan 0,0071 dolar per saham atau sekitar 125,8 rupiah per saham. Pembagian dividen itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun 2025 di mana perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatatkan laba operasi sebesar 519,6 juta dolar sedangkan laba bersih mencapai 215,4 juta dolar Amerika. Perseroan menyebut capaian laba bersih dipengaruhi penyesuaian nilai aset hulu yang bersifat non-cash. Sementara itu pada kuartal 1 2026, Perseroan melanjutkan kinerja positif dengan membukukan laba bersih sebesar 90,4 juta dolar atau tumbuh sekitar 46% secara tahunan. PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nikel berencana melanjutkan aksi pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah mulai 1 Juli 2026. Manajemen Perseroan menyatakan aksi buyback dilakukan lantaran harga saham Perseroan dinilai belum mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nikel berencana melanjutkan aksi pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 30 Juni 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan buyback saham akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RPST 2026 yakni mulai 1 Juli 2026. Manajemen Perseroan menjelaskan total dana yang disiapkan untuk pelaksanaan buyback mencapai maksimal 1 triliun rupiah, termasuk biaya transaksi, perantara perdagangan efek, dan biaya lain yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut. Corporate Secretary PT Trimegah Bangun Persada Tbk Rafika Fazrin menjelaskan buyback dilakukan lantaran harga saham Perseroan dinilai belum mencerminkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya. Perseroan memastikan seluruh pendanaan buyback berasal dari kas internal Perseroan dan bukan berasal dari dana hasil penawaran umum maupun pinjaman. Manajemen juga menegaskan aksi buyback tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional maupun kondisi keuangan Perseroan secara signifikan. Perseroan juga menyebut buyback saham tidak diperkirakan memberikan dampak material terhadap laba bersih maupun laba per saham Perseroan. Prospek kinerja emiten perkebunan sawit PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG diperkirakan masih positif sepanjang 2026 meski produksi sempat tertekan akibat faktor cuaca dan profil tanaman yang mulai menua. Harga CPO yang tetap tinggi dan program biodiesel B50 dinilai akan menjadi penopang kinerja perseroan. Prospek kinerja emiten perkebunan sawit PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG diperkirakan masih positif sepanjang 2026. Meski produksi sempat tertekan akibat faktor cuaca dan profil tanaman yang mulai menua, harga CPO yang tetap tinggi dan program biodiesel B50 dinilai akan menjadi penopang kinerja perseroan. PT Triputra Agro Persada Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 2,5 triliun rupiah pada kuartal pertama 2026, turun 5% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perseroan juga turun 8% menjadi 767 miliar rupiah. Penurunan kinerja terutama dipicu oleh turunnya produksi tandan buah segar dan CPO akibat faktor cuaca. Meski demikian, analis Ciptadana Sekuritas Asia menilai kinerja TAPG masih berpotensi tumbuh moderat sepanjang 2026. Produksi FFB dan CPO diperkirakan masih bisa tumbuh sekitar 2%, didukung kondisi cuaca yang relatif stabil. Selain itu, harga CPO global diproyeksikan tetap tinggi di level Rp4.500 per ton, ditopang potensi cuaca kering dan implementasi program biodiesel B50 di Indonesia. Analis juga menilai profil umur tanaman perseroan masih relatif produktif, dengan lebih dari 81% area tertanam berada pada usia prima 7 hingga 20 tahun. Di sisi lain, permintaan CPO domestik dan ekspor terus meningkat menjelang implementasi B50 pada Juli 2026. Sejumlah sekuritas pun mempertahankan rekomendasi positif terhadap saham TAPG,
Meski ruang kenaikan harga saham dinilai mulai terbatas setelah menguat sejak awal tahun. Berbagai sumber IDX Channel. FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks FTSE Global Equity Index Series periode Juni 2026 yang meliputi saham DSSA, DAAZ, HIL, dan MLIA. Dan FTSE Russell menyatakan alasan dicoretnya 4 saham tersebut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan sebagai konstituen indeks. FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks FTSE Global Equity Index Series. Langkah ini dilakukan lantaran saham-saham tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai konstituen indeks FTSE. Keputusan tersebut diumumkan dalam laporan berjudul Juni 2026 Quality Review pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam pengumuman tersebut, FTSE mengeluarkan saham milik grup Sinarmas, yakni PT Dian Phostatika Sentosa Tbk. DSSA ditendang dari kategori large cap lantaran masuk dalam kategori saham dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Selain itu, FTSE Russell juga mengeluarkan saham PT Das Baralsa Tbk dalam kategori micro cap karena memiliki free float di bawah batas minimum. Kemudian pada kategori yang sama, FTSE Russell juga mengeluarkan saham PT Helcon Tbk dan PT Mulya Industrindo Tbk karena tidak memenuhi kriteria atau Flight Surveillance Stock Screen. Kedua emiten tersebut diketahui masuk daftar pengawasan atau pemantauan khusus oleh Bursa Efek Indonesia, di mana keduanya terindikasi memiliki aktivitas perdagangan tidak wajar. Keputusan FTSE ini efektif berlaku pasca penutupan perdagangan 19 Juni 2026. Namun keputusan ini masih dapat ditinjau ulang hingga penutupan perdagangan Jumat 5 Juni 2026. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran terkait dengan upaya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pernyataan Trump tersebut meredam harapan pasar terhadap tercapainya terobosan damai dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya di Truth Social pada hari Minggu 24 Mei, Trump menegaskan blokade Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan resmi yang disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak. Meski demikian, Trump mengungkapkan bahwa proses negosiasi antara Washington dan Teheran terus mengalami kemajuan. Namun dia menegaskan kedua pihak perlu berhati-hati dalam menyusun kesepakatan. Adapun pernyataan terbaru Trump berbeda dengan nada optimistis yang disampaikan sehari sebelumnya, di mana Trump menyebut Amerika Serikat dan Iran telah sebagian besar menyepakati memorandum kesepahaman yang berpotensi membuka kembali Selat Hormuz.